Garut, 18 Juli 2025. Di bawah langit cerah dan bendera warna-warni yang berkibar lembut, kisah cinta dua insan berbalut kekuasaan hendak diresmikan. Maulana Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, mempersunting Putri Karlina, wakil Bupati Garut. Resepsi megah digelar di gerbang barat alun-alun Garut, dihiasi panggung rakyat dan prasmanan untuk warga. Sebuah pesta demokrasi rasa pesta pernikahan. Tapi siapa sangka, nasi rendang bisa lebih mematikan dari wacana kudeta. Pesta yang dirancang menjadi momen kebahagiaan berubah jadi catatan kelam. 3 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, ratusan lainnya sesak napas. Dan semua itu dimulai bukan karena sabotase, bukan karena bom waktu, melainkan oleh kata paling sakti dalam budaya Indonesia, gratis. Sejak pagi buta, ribuan warga mulai merapat ke lokasi. Tak ada sistem pendaftaran, tak ada batas kapasitas. Yang ada hanya bisik-bisik di pasar. Katanya ada makan gratis di alun-alun. Selebihnya adalah efek domino sosial. Ketika satu RW jalan, satu kecamatan ikut. Seolah masyarakat sedang menjalani ritual bersama. Migrasi massal berbasis lauk pauk. Panitia bilang mereka sudah antisipasi. 500 aparat dikerahkan. Tapi apa arti 500 seragam melawan ribuan perut lapar? Antrean pun berubah jadi desakan. Desakan jadi dorongan. Dorongan berubah jadi kejatuhan. Dan kejatuhan itu berubah menjadi duka. Cecep, anggota Polsek Garut, gugur dalam tugas. Bukan saat menggerebek narkoba, bukan saat mengejar begal, tapi saat mengevakuasi warga pingsan yang tak sanggup berdiri. Fania Aprilia, bocah 8 tahun yang katanya cuma ingin lihat panggung pengantin, tak pernah kembali pulang. Dewi Jubaedah, seorang nenek dari Jakarta Utara, ingin menghadiri pesta, tapi justru menemukan akhir hayat di tengah keramaian. Ada yang bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tidak ada analisis risiko? Apakah undangan terbuka tanpa batas adalah langkah bijak? Apakah kita sebagai bangsa belum juga belajar bahwa euforia tanpa sistem bisa berubah jadi bencana? Sudah saya larang dari awal, ujar Deddy Mulyadi dalam konferensi pers. Ia menyalahkan panitia, menyampaikan belasungkawa, bahkan mengaku bertanggung jawab. Tapi pertanyaan publik tetap menggantung. Mengapa larangan itu tidak menjadi keputusan final? Kenapa tetap ada prasmanan? EO acara, Rizal, menyebut bahwa niat baik ingin berbagi dengan rakyat menjadi alasan utama. Tapi niat baik tanpa tata kelola adalah jalan tol menuju kekacauan. Kita pernah lihat ini dalam berbagai bentuk, dari penyaluran bantuan COVID-19 yang ricuh, pembagian sembako yang memicu antrean kaos, hingga pembukaan lowongan kerja yang berubah jadi tragedi. Di tengah panggung yang dirancang untuk tari-tarian dan pelaminan, sesungguhnya terdapat narasi lain. Narasi bahwa kekuasaan masih gemar mengemas empati dalam bentuk konsumsi massal, tapi lalai menyediakan manajemen massa. Bahwa niat baik sering dijadikan tameng, padahal yang dibutuhkan bukan niat, tapi SOP. 3 nyawa hilang, bukan karena karma, bukan karena cuaca, tapi karena logistik yang gagal membaca karakter rakyatnya sendiri. Dan rakyat kita, mari jujur, tak pernah bisa menolak kata makan gratis. Ini bukan aib, ini adalah realita ekonomi. Kini alun-alun Garut menyimpan 2 kenangan. Di satu sisi, momen sakral 2 sejoli yang bersatu. Di sisi lain, luka kolektif dari pesta tanpa peta. Warga pulang membawa cerita. Sebagian membawa berkat, tapi 3 keluarga pulang membawa duka yang tak akan pernah tertutup bungkus nasi kotak. Di negeri ini, tragedi kadang tidak datang dari bom atau bencana alam, tapi dari keramaian yang tak dibatasi, dari sistem yang longgar, dari keputusan yang didominasi niat tanpa hitungan, dan seperti biasa, kita akan mengulanginya. Di kota lain, dengan nama pesta berbeda, dan korban baru yang tak pernah masuk daftar undangan. 3 nyawa telah hilang. Tapi apakah kita akan benar-benar belajar? Atau nanti, saat pesta lain datang, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama dengan korban yang berbeda?
Sebab di Indonesia, tenda catering bisa berubah jadi tenda duka, dan panggung pernikahan bisa berubah jadi pelaminan terakhir untuk mereka yang bahkan tak masuk dalam daftar tamu.